bergabung kembali pada pagi hari ini di ruangan yang sudah ditata rapi ini dalam acara kita pagi ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif SDN Kembangan Utara Nona Pagi oleh Lesi Lucia SPD. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Lesi Lucia. Semangat dari kami mudah-mudahan dapat membuat Bu Lesi lebih terbakar lagi semangatnya. Baik, pagi ini saya mencoba untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menghadirkan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia tentunya, insya Allah. Amin. Salam dan salam tidak pula kita lupakan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyapa Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Tom Setiadi. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir pada bersama kami hari ini. Juga kepada Pak Marula, selamat pagi Pak, selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara Nona Pagi. Selamat pagi kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mendukung acara kita, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Pada pagi hari ini acara kita adalah pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Untung Setiadi, lalu doa Pak Aska, terakhir paparan materi diseminasi budaya positif yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Lesi Lucia. Baik, sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Untung Setiadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita sudah beraktivitas baik, bahwa kita perlu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah, sehat, dan bahagia buat kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita diundang oleh Ibu Lesi Lucia SPD, yaitu dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif SDN Kembangan Utara 06 pagi, yang akan langsung nanti dibawakan oleh Ibu Lesi Lucia SPD. Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka aksi nyata Ibu Lesi, yaitu kegiatan aksi nyata hasil dari pengimbasan, yaitu pengimbasan dari guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan yang didapat dari guru penggerak dan Bu Lesi bisa memberikan aksi nyata yang baik, khususnya adalah kepada siswa-siswa kita, kepada guru teman-teman kita, umumnya adalah ke SD Kembangan Utara 06 pagi ini. Dan Bapak Ibu semuanya, pengimbasan dari guru penggerak tentang kurikulum merdeka itu terbuka luas untuk semuanya, Bapak Ibu, sehingga ketika ada kesempatan untuk mengikuti pengimbasan tentang kurikulum merdeka ataupun pembelajaran yang positif, hendaknya Bapak Ibu terus mengembangkan diri untuk mempelajari, karena itu adalah proses dari Bapak Ibu terus mengembangkan profesionalisme sebagai seorang guru. Maka kegiatan ini saya dukung dengan sepenuhnya, ya, dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu guru yang ingin dan sudah mempelajari secara mandiri dari PNM juga boleh untuk melakukan diseminasi seperti saat ini, ya Bapak Ibu ya. Maka silahkan ambil materi mana yang sekiranya Bapak Ibu bisa kuasai dan melaksanakan aksi nyata seperti ini. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Lesi yang sudah pada hari ini melakukan aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat Bu Lesi pribadi dan juga buat SDN Kembangan Utara 06 pagi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Untung yang telah memberikan sambutannya dan motivasi tentunya buat Bu Lesi khususnya dan buat kita semua pada umumnya. Semoga semua termotivasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Untung. Terima kasih Pak. Kemudian kita akan lanjutkan acara kita yaitu dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Askar. Kepada Pak Askar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, izinkan Al-Fakir pada kesempatan kali ini untuk memimpin doa. Saya mengajak kepada para hadirin bersama-sama kita mengadahkan kedua tangan kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang beragama Islam insyaallah silakan pimpin, dan agama yang lainnya dimohon untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin awalin wa akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yu'ti wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la mina syakiyan wa la mahruman. Allahumma anzil munzalan wa anta khairu munzilin. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman tatma'innu fihi qulubuna wa tahrizuna anil a'da'i wal zalimin wa tansiduna li'ibadatika wa tu'asi arzaqana wa tuyassir umurana wa tanfa'u lumana naf'an mubarakan lana wa lidika wa linasi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ij'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aska sudah memimpin doa. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam keadaan bahagia. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih. Harus semangat pagi. Kok saya yang ditinggal ya? Kita beri kesempatan kepada Bu Lesi untuk memaparkan diseminasi aksi nyata budaya positif SDN Kembangan Utara 06 pagi. Kepada Ibu Lesi Lucia, kita persilakan. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Lesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kurang semangat tapi sepertinya sekali lagi selamat pagi. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kembangan Utara 06 pagi, Bapak Untung Setiadi. Yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan Bapak Ibu Guru semua, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, yang mana biasanya sarapan ya atau ada kegiatan lain, Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir di acara diseminasi ini. Baik, sebelumnya ada pantun dulu. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Satu lagi ya, berlayar ke negara Kansas, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini hanya sekedar tugas, semoga tetap memiliki makna. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmatnya alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara ini
atau dalam kegiatan ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang dapat syafaat di yaumul nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lesti Lucia, pada hari ini Rabu tanggal 22 November 2023. Tapi sebelum ke materi inti, boleh berkenan Bapak Ibu berdiri untuk biar kita mengikuti gerakan yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu berdiri. Coba perhatikan pernyataan yang ada di layar. Apakah Bapak Ibu setuju bila satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju boleh angkat tangan. Tidak ada ya? Oke, baik. Tidak ada yang setuju berarti. Kedua, memberi penghargaan atau reward efektif dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju? Kalau setuju boleh tunjuk tangan. Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bapak Ibu harus selalu bisa memberikan solusi ketika siswa yang bermasalah. Setuju? Oke, baik. Keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bapak Ibu setuju? Nah, baik. Ini semua yang nanti akan kita bahas pada materi ini. Semoga setelah nanti saya memaparkan isi materi saya, kita akan menemukan jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan ini. Oke, silakan. Dan yang saya tadi itu kan sampaikan bahwa di sini kita akan melaksanakan mindset positif atau berpikiran positif, atau kita yang sekarang kenal dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Merujuk ke kata nilai-nilai, biasanya itu merujuk pada nilai kebaikan ya Bapak Ibu ya, bukan yang buruk. Coba Bapak Ibu bisa jawab tidak? Kira-kira nilai baik itu yang kita bisa terapkan di sekolah itu seperti apa Bapak Ibu? Nilai-nilai baik, disiplin, betul, sopan santun, tanggung jawab, betul. Nah, jadi nanti itu yang akan kita bahas tentang nilai-nilai yang positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Oke, next one. Nah, konsep-konsep dari budaya positif itu sendiri, untuk menciptakan budaya positif itu sendiri ada 6. 1. Disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini, mana yang menurut Bapak Ibu masih asing? Kira-kira poin yang mana? Segitiga restitusi yang baik. Nanti kita akan bahas juga. Oke, di pemaparan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan melakukan tes, atau bukan tes ya, kita ini percobaan.
Yang saya kasih kertas, Bapak Ibu tolong tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga, sesuatu yang Bapak Ibu guru cintai, yang Bapak Ibu guru sayangi. Yang menurut Pak Dani berharga, kira-kira apa? Mau emas berlian boleh, mau anak apa, makanya sesuatu aja, terserah. Silakan ditulis. Yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga itu buat Bapak Ibu. Sudah? Sekarang lipat kertas itu dan genggam yang kuat. Sudah. Yang tidak mendapat kertas, coba bujuk ibu atau bapak guru yang memegang kertas. Bujuk sekuat tenaga, boleh dengan rayuan, dengan sogokan, dengan paksaan, untuk membuka kertas itu. Silakan. Silakan. Dengan sekuat tenaga. Genggam, yang genggam. Bujuk, boleh dengan rayuan, boleh. Dengan paksaan juga boleh. Biar ayo mesti untuk menyenangkan yang kira-kira berharga itu. Kenapa ibu? Jangan. Kita akan gampang memberikan itu. Oke baik, kita akan bahas ya. Nah, Bapak Ibu guru membuka tidak genggaman itu kepada orang yang merayu atau memaksa? Kira-kira ibu membuka tidak genggaman ibu itu, tangan ibu? Harus merayu dia. Apa? Kemungkinan ada yang tetap teguh pada pendirian, kemungkinan juga bisa ada yang membuka. Itu kira-kira menurut ibu, kalau bukan diri ibu sendiri yang mengontrol, apakah mungkin orang lain bisa mengontrol untuk membuka genggaman kita? Tidak ya, tentunya kontrol dari diri sendiri. Itu kita mau tetap teguh pegang atau kita lepaskan. Nah, itu yang akan kita bahas di disiplin positif ini. Nah, di sini pergeseran paradigma, teori kontrol dari William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Kita ilusi tahu kan Bapak Ibu apa artinya? Sesuatu yang kita yakini ya tepat, tapi sebenarnya bukan itu. Contohnya, nih, anak-anak kalian ada PR matematika, dikumpulkan besok. Anak-anak mengerjakan, ya. Tapi kenyataannya ada juga yang tidak mengerjakan. Itu kembali lagi bukan kita yang mengontrol, tapi diri mereka sendiri. Ketika PR itu ya, kita harapkan semua anak ngumpulin pada besokannya, tapi tetap aja ada anak yang tidak mengerjakan, tidak membawa. Oke, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, kita contoh, anak udah capek-capek gambar, terus diserahin ke kita. Apaan sih kan gambar kayak gini? Warnanya juga gerapi. Nah, bukan malah menguatkan karakter, justru menambah down anak ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu juga ya, bahwa kita memaksa kepada anak-anak gitu. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Next kita bahas ke selanjutnya. Nah ini, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon atau rangsangan dari luar, sedangkan ini teori kontrol yang kita akan terapkan ya. Di sini perbedaannya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat atau berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, Anda atau kita
kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar, tidak ada juga yang salah. Oke, next. Nah, ini dari tadi kita akan itu apa yang saya paparkan tadi tentang disiplin. Sebenarnya disiplin itu kalau kita mendengar kata disiplin, kita pasti ingatnya ke aturan, peraturan-peraturan seperti itu ya. Padahal disiplin positif itu adalah, kembali lagi, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setelah memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kembali lagi berdasarkan ke kontrol diri. Kenapa kita harus sesuai dengan disiplin positif? Karena selama ini ada peribahasa peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, sebenarnya kita kembali lagi ya, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebijakan universal. Apa itu sebenarnya kebijakan universal? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan ya yang ada di sebuah institusi atau organisasi. Nah, ini diantaranya ya. Ada profil pelajar Pancasila, ada program YES program atau PYP dan keterampilan hidup atau life skill. Tapi yang sedang kita terapkan sekarang di kurikulum Merdeka yang juga digaungkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita ambil nantinya, Bapak Ibu. Ini ada motivasi. Motivasi ada dua ya Bapak Ibu, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau ekstrinsifnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, yang tadi Bapak Ibu asing apa itu restitusi? Kita bisa lihat dari sini ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Yang penting Bapak Ibu ada gambaran saja ya. Dengan melihat ini Bapak Ibu punya gambaran seperti apa itu hukuman, seperti apa itu konsekuensi, dan seperti apa itu restitusi. Oke, saya sudah membuat rangkumannya ya Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bisa tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, waktu upacara ada anak yang memakai sepatu putih. Pak Marlos manggil, sini kamu. Kenapa kamu tidak pakai sepatu putih? Tidak pakai sepatu kita. Saya tidak, itu Pak dicuci. Udah, copot sepatu kamu. Kamu berdiri di itu depan tiang bendera sambil melihat matahari.
Nah itu namanya hukuman. Hukuman tidak terencana dan bersifat satu arah. Oke. Selanjutnya konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Contohnya, ada anak yang terlambat datang. Pak Joko menyuruh anak tersebut, oke, karena kamu sudah tadi telat masuk, kamu nulis 10 halaman. Saya berjanji saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu ya, itu adalah konsekuensi, yaitu sudah terencana dan sudah disepakati bersama. Kalau restitusi, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goshen 2004. Nanti saya paparkan juga contoh restitusi seperti apa. Oke, next. Nah, sekarang saya mau tanya nih, konsekuensi atau hukuman kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kesalahan. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke, berarti tapi yang ini adalah termasuk ke dalam konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Betul, ini termasuk ke dalam hukuman. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira Bapak Ibu? Hukuman ya, karena itu bersifat fisik ya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Betul, itu adalah hukuman. Ada lagi, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Hukuman ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Itu termasuk ke dalam konsekuensi karena pas ya sedang pelajaran PJOK jadi anak disuruh lari. Oke, next selanjutnya. Oke, hukuman bukan berarti fisik kata-kata kasar atau hukuman secara fisik. Ternyata penghargaan atau reward juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Nah, di sini diterangkan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang. Kalau kita ngasih anak, misalnya anak itu berprestasi, dan terus kita kasih, apakah anak itu akan termotivasi? Iya, kalau terus-terusan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak, dia tidak akan ini lagi bersemangat lagi untuk melakukan yang terbaik karena sudah tidak dikasih hadiah lagi. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Nah, ya. Jadi terus penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Terus motivasi dalam diri juga intrinsik. Contohnya ada juara 1 karena pinter, ada juara 2. Tapi yang dikasih hadiah juara 1 saja. Apakah yang juara 2 akan ini? Itu masuk ke dalam mematikan kreativitas. Orang saya juga gak dikasih, yang dikasihnya cuma yang juara 1. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah di sini untuk tadi menciptakan budaya positif itu kita harus membuat Bapak Ibu keyakinan kelas, dimulai dari kelas kita dulu. Kenapa?
keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya betul Bapak, karena ada kesepakatan antara guru dan siswa ya, karena melibatkan siswa. Oke, next, selanjutnya ada jawabannya. Nah, mengapa kita memilih, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Awalnya kita kan pasti mengikuti peraturan ya Bapak Ibu, menggunakan helm saat berkendara motor. Tapi kita di balik peraturan itu kita yakin bahwa memakai helm itu safety atau lebih aman untuk kitanya ya. Kita lebih meyakini itu. Awalnya dari peraturan, karena kita sudah yakin, jadi kita setiap berkendaraan pasti menggunakan helm. Betul. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan di sekolah kemarin ya, waktu zaman COVID dibuat peraturan harus menggunakan masker dan cuci tangan. Tapi timbul dalam diri kita keyakinan bahwa kalau memakai masker kita bisa terhindar dari penularan COVID, dan juga kalau mencuci tangan udah pasti tangan kita bersih, jauh dari kuman. Seperti itu ya gambarnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, betul dari yang Pak Marwal sampaikan, kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Dan peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru dan itu hanya bersifat satu arah. Nah ini Bapak Ibu dokumentasi di kelas saya. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya. Mereka saya mengutarakan apa yang kalian mau di kelas kita agar kelas kita jadi tertib, nyaman buat belajar. Biasakan tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya contoh, tidak membuang sampah sembarangan, itu diganti buanglah sampah ke tempatnya. Jadi mengitukan kata-kata negatif, menghilangkan kata-kata negatif. Ya ini contoh dokumentasi di kelas saya kemarin untuk membuat keyakinan kelas. Dan ini hasil dari keyakinan kelas dari kelas 2B. Ada beriman dan bertakwa. Jadi anak-anak setiap sebelum dan sesudah belajar mereka pasti selalu berdoa dulu. Yang kedua disiplin, tapi datang tepat waktu. Alhamdulillah anak-anak tidak ada yang terlambat. Toleransi, anak-anak saling menghargai dan menyayangi. Tidak ada yang saling ngata-ngatain, tidak ada yang saling membuli. Kejujuran, bersikap baik dimanapun kita berada dan selalu berkata jujur, serta tanggung jawab. Mereka selalu mengerjakan PR, apa yang saya beri, alhamdulillah mereka kerjakan. Terus di tempat kami kan ada pojok baca Bapak Ibu. Jadi setelah selesai membaca, anak-anak selalu menyimpan buku ke tempatnya. Itu bentuk tanggung jawab dari mereka. Oke, next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Bapak Ibu guru boleh pegang, simpan di hati, kira-kira Bapak Ibu termasuk kriteria yang mana. Nanti kita saksikan di video selanjutnya, yang mana guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Coba diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini ada tipe guru-guru. Yang mana menurut Bapak Ibu sesuai dengan kepribadian Bapak Ibu, kriteria Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu.
Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Dari video-video lihat tadi, saya sudah membuat rangkuman kriteria seperti apa gitu ya, yang termasuk penghukum. Guru penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dampaknya anak menjadi pendendam, Bapak Ibu, tidak menyukai guru atau mata pelajaran lain. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kriterianya ya, suara lembut namun menyalahkan siswa seperti tadi ya. Mau jadi apa kamu, gak kasihan sama bapak ibu kamu. Nah itu pembuat rasa bersalah. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru yang menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, kriteria guru, posisi guru yaitu teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Oke, next. Yang keempat, pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat diberikan sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir adalah tipe manajer. Suara netral, Bapak Ibu, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Oke, Bapak Ibu sudah menemukan jawabannya. Bapak Ibu termasuk ke dalam kriteria yang seperti apa? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, yang sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Oke. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Di sini ada contoh-contohnya ya. Untuk bertahan hidup apa saja? Makan, pakaian, tempat tinggal. Untuk kasih sayang apa saja? Rasa diterima, dipedulikan. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, mandiri. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Oke, baik. Apakah kebutuhan hidup itu hanya untuk orang dewasa saja, Bapak Ibu? Tidak ya. Anak-anak juga memerlukan kebutuhan hidup. Nah, di sini contohnya ada. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini termasuk ke dalam kebutuhan hidup yang mana, Bapak Ibu? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Apa tadi? Next sebelumnya?
kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang. Oke, nah ini nomor 1. Next. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kesenangan apa kebebasan apa penguasaan? Betul, karena di situ ada itu ya, kata kuncinya. Aku senang main kejar-kejaran bersama dengan ibu guru. Itu termasuk ke dalam kesenangan. 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Betul, ke dalam kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu termasuk ada dalam apa Bapak Ibu? Kebebasan apa penguasaan? Termasuk ke dalam penguasaan, betul. Yang keempat, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Kebebasan, betul. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu guru udah paham ya kebutuhan, memang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu bilang masih asing ya. Restitusi mungkin ada dari Bapak Ibu sudah melaksanakan, cuma mungkin Bapak Ibu belum tahu itu sebenarnya adalah restitusi. Apa restitusi itu? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini yang pertama yang ini dulu ya, menstabilkan identitas. Contohnya, anak melakukan kesalahan. Seperti kemarin saya ada anak yang berantem di lapangan. Saya panggil, lalu saya menanyakan, saya tanya dulu kenapa bisa sampai berantem. Lalu dia menjelaskan. Lalu saya bilang, semua orang pasti punya kesalahan, termasuk ibu. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu yakin, nah di sini ya, masuk ke validasi tindakan. Tapi ibu yakin kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan itu. Dia bilang, aku mukul dia karena dia yang ngatain saya itu, katanya orang tua saya. Oke, baik, berarti kita ke yang ketiga, restitusi yang ketiga itu coba kita kembali lagi pada keyakinan kelas yang udah kita buat. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kata dia, ya bu, aku toleransi dan tidak saling menyayangi dan menghargai. Nah betul, kamu sudah melanggar pada keyakinan kelas kita, yaitu toleransi. Nah kedepannya kamu akan seperti apa? Terus ya bu, saya kedepannya tidak akan ngata-ngatain lagi. Lalu akhirnya mereka main dan saya sudah dokumentasikan ke dalam bentuk video. Ini adalah video ketika saya melakukan tanya jawab bersama anak-anak. Ibu dengar kemarin dari Bu Enda bahwa kalian berantem, betul? Semua orang pasti melakukan kesalahan ya, termasuk ibu. Ibu juga pernah berantem sama teman ibu gara-gara dia menyontek. Dan ibu juga yakin kalian pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kenapa? Dan juga kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian lakukan? Maka dari itu kita kembali lagi ya ke keyakinan yang sudah kita sepakati kemarin. Kedepannya Dava, Arsyad, kalian tidak boleh lagi saling ngata-ngatain, saling pukul-pukulan, saling tonjok-tonjok, ya. Oke, paham?
sudah saya di kelas saya, terapkan di kelas saya ya. Yaitu Bapak Ibu, mudah-mudahan dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi memberikan gambaran bagaimana cara kita agar menjadikan sekolah kita sekolah yang sesuai dengan cita-cita kita, yang menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu, dan sesuai dengan visi sekolah kita. Ini mungkin hanya sekedar tugas, tapi saya berharap pemaparan saya tadi memberikan makna atau memberikan setidaknya wawasan ya kepada Bapak Ibu tentang apa itu kebijakan universal atau budaya positif, nilai-nilai positif seperti apa ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke. Baik, ada dari pemaparan tadi, materi yang saya sampaikan tadi. Ini kita diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Kita bahas bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Adan. Saya langsung aja yang dari terakhir. Ya. Mengapa perlu segitiga restitusi? Oke. Ada yang bisa jawab? Kebetulan alhamdulillah di sini ada Bapak Guru Penggerak ya, yang beliau sudah lulus angkatan 7. Bagaimana menurut Bapak Joko? Kira-kira pertanyaan dari Pak Dani? Terima kasih Bu Lesti. Iya baik, sebelumnya pertanyaan dari Pak Dani, saya sedikit meluruskan. Tadi yang betul adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini yang menjadi dasar terkait dengan keyakinan kelas yang akan dibentuk. Nah, masuk ke pertanyaannya Pak Dani, bahwa mengapa segitiga restitusi ini penting? Bahwa segitiga restitusi ini berkaitan dengan untuk fungsinya sebagai untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita membangun kembali ke materi awal yang tadi disampaikan, adanya kontrol diri. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita memberikan kesadaran kepada siswa agar menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya yang telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga diharapkan ke depannya apabila siswa sudah mengetahui kesalahannya, dapat melakukan pengendalian dirinya, ke depan kesalahannya tidak terulang kembali. Namun yang namanya anak-anak itu masih tetap perlu bimbingan, perlu diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi segitiga restitusi harus selalu kita gaungkan ataupun kita ingatkan kepada anak-anak kita. Selain itu juga keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi oleh Bu Lesti itu disimpan ataupun dipajang di kelas sebagai bentuk pengingat kepada peserta-peserta didik kita bahwa ini adalah hal-hal atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati oleh satu kelas secara bersama. Mungkin itu Pak Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Dan baik, cukup ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita menggarisbawahi tadi adanya hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dengan paradigma baru harus memahami mana yang sebagai hukuman, mana yang sebagai konsekuensi. Untuk saat ini dengan adanya paradigma baru, maka yang dijalankan adalah konsekuensi Bapak Ibu ya. Hukuman sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu mungkin tolong untuk Bu Lesti memberikan penegasan di mana itu hukuman
di mana itu konsekuensi, sehingga teman-teman kita mendapatkan pemahaman sehingga tidak akan lagi menghukum peserta didik kita. Mungkin itu boleh sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Menurut pemahaman saya Bapak Ibu ya, hukuman lebih ke kayak verbal, fisik yang dapat membuat anak-anak jadi down. Kayak misalnya tuh tadi nggak pakai sepatu, ada yang Bapak Ibu sampai kalungin misalnya sepatunya ke leher seharian, itu anak mengkalungkan itunya sepatunya di leher, itu akan membuat anak jadi merasa minder Bapak Ibu ya. Terus atau juga dengan kata-kata kasar, kamu tuh bego apa seperti itu jangan sampai Bapak Ibu ya. Atau juga seperti tadi menyuruh anak berdiri di depan kelas, angkat satu kaki, sedangkan teman-temannya duduk belajar, itu akan membuat anak jadi rendah diri Bapak Ibu ya, jadi tidak percaya diri. Kalau konsekuensi, contohnya misal kayak tadi terlambat dia datang ke sekolah, dia menulis, selain untuk melatih motoriknya, itu anak belajar menulis juga biar tulisannya rapi. Itu tidak menyebabkan anak menjadi minder Bapak Ibu, tidak menyebabkan anak juga malu, tidak ya. Terus ada lagi, dia mencoret-coret meja ya. Kita suruh bersihkan karena itu dibersihkan karena kamu yang sudah mencoret-coret. Di situ tidak ada unsur untuk merendahkan harga diri anak ya Bapak Ibu ya. Seperti itu yang saya pahami di dalam materi ini. Perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Satu lagi tadi anak disuruh lari 2 putaran pada saat pelajaran olahraga karena memang itu sedang pelajaran olahraganya. Jadi anak-anak tuh tidak merasa malu karena pas banget dengan momennya dia sedang berolahraga. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Joko mau menambahkan lagi. Bukan menambahkan, lebih tepatnya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Lesi, bahwa yang sudah disampaikan oleh Bu Lesi tadi sudah betul terkait dengan perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hanya saja terkait dengan konsekuensi ini perlu adanya kesepakatan dengan siswa. Jadi konsekuensi ini harus disepakati dengan siswa. Berbeda dengan hukuman yang memang diberikan oleh guru dan siswa tidak dilibatkan. Dengan adanya kesepakatan dengan siswa dan siswa merasa dilibatkan, itu akan kembali lagi meningkatkan motivasi secara intrinsiknya, dan siswa sudah meyakini terkait dengan keyakinan kelas beserta konsekuensi yang akan ditanggung apabila melanggar keyakinan kelas tersebut. Demikian, terima kasih. Baik Pak Joko, terima kasih. Betul apa yang Pak Joko sampaikan tadi, saya lupa, itu harus ada kesepakatan ya antara guru dan siswa. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian ya. Nah, sebelum menutup saya ada pantun dulu. Bapak Gubernur datang belusukan, bawa baju simpan di lemari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya pun sudah lelah berdiri. Oke, lagi. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan pasti punya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian buat Bu Lesi yang luar biasa. Pagi ini kita menambah ilmu, menambah semua referensi yang bisa kita gunakan dalam kita mengajar, khususnya Bapak Ibu guru yang berada di kelas. Terima kasih untuk Bu Lesi Lucia atas segala ilmunya hari ini. Terima kasih Pak Joko sudah menguatkan apa yang Bu Lesi sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama dari mulai 1 jam yang lalu. Tidak terasa waktu sudah 1 jam dan kita juga sudah berakhir pada hari ini acara diseminasi. Semoga
semua membawa berkah dan manfaat bagi kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang masih ingin menambahkan atau bertanya? Jawab? Cukup ya? Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan waktu dan kesempatan juga kepada ibu-ibu guru lain nih, boleh sih menginspirasi kita semua ya untuk maju bersama-sama. Maju SDN Kembangan Utara 06 Pagi. Ya, baik. Akhir kata, saya juga punya pantun tidak mau kalah dengan Bu Lesi. Cia, cakep ya? Cikini kegondang dia. Aduh. Cukup di sini. Sampai jumpa. Goodbye, dadah. Baik, saya pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.